Indonesia akan memperoleh sejumlah manfaat jika rencana PSSI untuk menghadirkan timnas Belanda sebagai lawan dalam pertandingan uji coba dapat direalisasikan. Rencana pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Belanda ini muncul setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan pertemuannya dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijrins. Dalam pertemuan tersebut, Erick memaparkan rencana kerjasama antara PSSI dan KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda. Kolaborasi ini akan merancang agenda uji coba antara timnas Indonesia dan Belanda di berbagai kelompok usia. Rencana pertandingan uji coba yang diusulkan oleh PSSI ini mendapat sambutan positif dari pengamat sepak bola Indonesia, Aris Budi Sulistyo, terutama dari sisi para pemain timnas Indonesia. Mantan pelatih Persik Kediri itu juga berharap agar publik tidak terlalu merisaukan hasil akhir pertandingan antara timnas Indonesia dan Belanda ini. Pasalnya, hasil akhir bukanlah target utama yang harus dikejar oleh Shin Tae-yong bersama skuad Merah Putih. Duel uji coba ini seharusnya menjadi ajang untuk mencari pengalaman. Seperti ketika timnas Indonesia menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022 dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung pada Juni 2024. Selain itu, Aris juga berharap KNVB memberikan bantuan kepada PSSI. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tetapi tidak mendapatkan panggilan dari timnas Belanda dapat ditawarkan kepada PSSI. Dengan demikian, skuad Merah Putih akan memiliki lebih banyak opsi pemain. Apalagi, dibutuhkan talent pool yang melimpah untuk membangun skuad yang tangguh di masa mendatang. Kedekatan antara Indonesia dan Belanda serta antara PSSI dan KNVB semakin erat dengan banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang telah dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi setidaknya 10 pemain berdarah Indonesia yang lahir di Belanda. Tim nasional Indonesia telah kedatangan pelatih striker baru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif keputusan Shin Tae-yong yang membawa Yom Ki-hun untuk bergabung dalam jajaran kepelatihan tim nasional Indonesia. Yom Ki-hun akan bertugas untuk melatih para penyerang tim nasional Indonesia. Menurut data dari Transfermarkt, selama karirnya sebagai pemain, Yom Ki-hun mencatatkan 103 gol dan 131 assist. Hingga saat ini, lini depan tim nasional Indonesia masih kurang tajam. Erick Thohir menyoroti hal ini ketika skuad Garuda menghadapi Irak dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Erick Thohir, penampilan dominan tim nasional Indonesia tidak diiringi dengan ketajaman Rafael Struijk dan kawan-kawan. Skor akhir 0-2 menjadi kemenangan Irak atas tim nasional Indonesia. Sebelumnya, Zenan Radonjic dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk melatih barisan penyerang tim nasional Indonesia. Namun, kebersamaan Zenan Radonjic dengan tim nasional Indonesia tidak berlangsung lama. Ditunjuk pada Oktober 2021, pelatih asal Montenegro tersebut harus pamit 1 tahun kemudian karena alasan keluarga. Yom Ki-hun akan segera memulai pekerjaannya di tim nasional Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, tim nasional Indonesia akan membuka laga grup C melawan Arab Saudi di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, pada Kamis, 5 September 2024. Kemudian, tim nasional Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024. Ikut-ikutan timnas Indonesia, Vietnam akan menaturalisasi pemain keturunannya yang berdarah Prancis. Timnas Indonesia harus waspada karena Vietnam sedang mempersiapkan kekuatan baru untuk ASEAN Cup 2024. Di turnamen tersebut, Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Vietnam berpotensi menambah kekuatan dengan pemain naturalisasi baru, Jason Pendant Quang Vinh, yang direkrut oleh klub Vietnam, Chan FC. Menurut laman Soha, Direktur Chan, Nguyen Man Chuong, berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Quang Vinh bisa mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, juga aktif mendukung proses naturalisasi Quang Vinh. Jika proses berjalan lancar,
Quang Vinh mungkin akan mendapatkan kewarganegaraan Vietnam pada akhir 2024 dan bisa bergabung dengan timnas Vietnam di ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Kehadiran Quang Vinh diharapkan bisa mengisi posisi bek sayap kiri, menggantikan Doan Van Hau yang belum kembali. Quang Vinh, pemain berusia 27 tahun yang lahir di Sarcelles, Prancis, memulai karirnya di FC Sochaux U19. Pada 2015, ia bergabung dengan FC Sochaux B hingga 2016, kemudian pindah ke Amerika Serikat untuk bermain dengan New York Red Bulls di Major Soccer League, MLS. Pada musim 2022-2023, Quang Vinh kembali ke Prancis dan memperkuat Quevilly-Rouen Metropole di Ligue 2. Ia juga pernah memperkuat timnas U16 dan U18 Prancis. Menurut Transfermarkt, Quang Vinh pernah melawan Ezra Walian dalam pertandingan persahabatan antara timnas U16 Prancis dan U16 Belanda pada tahun 2012. Itulah kabar seputar timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia.